Baik, di sini kita akan melanjutkan untuk menjurnal transaksi. Pada tanggal 1 Agustus 2023, Nyonya Cica menyetorkan uangnya sebesar 14.500.000 untuk membuka salon Cica. Nah, pada jurnal pada tanggal 1 Agustus 2023, yaitu akun kas bertambah dan diletakkan di sisi debit sejumlah 14.500.000. Akun yang kedua yaitu Cica Capital. Bertambah juga diletakkan di kolom kredit sebesar 14.500.000. Lanjut pada buku besar, langsung posting pada buku besar. Sebelumnya di sini kas untuk akun kodenya 111. Dan untuk urutan akun yang kedua yaitu suppliers. Untuk kode akun suppliers yaitu 115. Dan urutan yang ketiga yaitu equipment atau peralatan. Nomor akunnya yaitu 131. Dan untuk selanjutnya yaitu account payable. Kode akunnya yaitu 211. Dan akun berikutnya yaitu Cica Capital atau modal Cica, yaitu kode akunnya 311. Dan untuk selanjutnya yaitu ada Rive Cica. Untuk kodenya yaitu 312. Lanjut ada service revenue atau pendapatan jasa, kode akunnya 411. Dan untuk beban gaji yaitu salarious expense. Dengan nomor akun 512. Lanjut ada electricity expense. Untuk nomor akunnya yaitu 513. Dan yang terakhir ada rent expense atau beban sewa. Untuk nomor akunnya yaitu 524. Kembali pada jurnal tadi yaitu kas dan Cica Capital. Masuk pada buku besar. Di sini tanggal 1. Dan untuk keterangannya ini dikosongkan saja, dan untuk referensinya ini JU1. Artinya jurnal umum 1. Dan di sini kas di posisi di debit, jadi diletakkan di posisi debit sebesar 14.500.000. Dan saldo normal kas itu berada di debit.
Nah, untuk di jurnal, di referensinya dikasih kode akun karena telah diposting, yaitu 111. Dan untuk cicak kapital, pada tanggal 1, keterangan dikosongkan saja. Untuk referensinya JU1, berada di posisi kredit sebesar 14.500.000. Untuk saldo normal cicak kapital ini berada di kredit. Jadi diletakkan di kredit. Dan di jurnalnya tidak lupa dicatat kode akunnya karena telah diposting, yaitu 311. Lanjut pada transaksi yang kedua, yaitu pada 2 Agustus 2023 dibeli peralatan salon secara kredit sebesar 7.600.000. Nah, pada jurnal karena dibeli secara kredit, maka peralatan atau equipment bertambah diletakkan di sisi debit sebesar 7.600.000. Akun yang kedua yaitu account payable. Bertambah juga diletakkan di sisi kredit sebesar 7.600.000. Langsung diposting pada buku besar yaitu pada equipment pada tanggal 2, keterangan dikosongkan, di referensinya JU1, dan berada di kolom debit sebesar 7.600.000. Nah, saldo normal equipment ini berada di debit. Dan untuk akun yang kedua, jangan lupa untuk mencatat nomor akunnya karena telah diposting, yaitu 131. Dan untuk akun yang kedua yaitu account payable. Pada tanggal 2, keterangan dikosongkan, untuk referensinya JU1, dan berada di posisi kredit sebesar 7.600.000. Dan saldo normal account payable ini berada di sisi kredit. Karena telah diposting ke buku besar, maka pada jurnal dicatat nomor akunnya yaitu 211. Lanjut, transaksi berikutnya yaitu tanggal 3 Agustus 2023 dibayar uang sewa tempat usaha secara tunai sebesar 1 juta untuk 1 bulan yang beralamat di Jalan Budi Utomo, Rawamangun, Bengkulu Tengah. Langsung saja pada jurnal dibayar uang sewa tempat usaha secara tunai.
Maka di sini pada tanggal 3 yaitu rent expense atau beban sewa bertambah sebesar 1 juta. Nah, untuk akun yang kedua yaitu kas berkurang diletakkan di posisi kredit sebesar 1 juta. Nah, langsung diposting pada buku besar yaitu rent expense pada tanggal 3, keterangan dikosongkan untuk reversinya JU1 berada di posisi debit sebesar 1 juta dan saldo normal rent expense ini berada di debit. Tidak lupa dipindahkan kode akunnya pada jurnal yaitu 524. Pada akun kas pada buku besar pada tanggal 3 itu berada di posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Besar 1 juta rupiah. Debit sama debit jadi dikurangkan sebesar 13.500. Pindahkan kode akunnya pada jurnal yaitu 111. Lanjut pada transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 4 Agustus 2023 diterima pendapatan make up acara perpisahan sebesar 1 juta secara tunai. Maka pada jurnalnya pada tanggal 4 yaitu kas bertambah dan dicatat di posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Ini 1 juta rupiah. Dan pendapatan juga bertambah. Service revenue. Dan dicatat pada posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Nah, langsung saja posting pada buku besar yaitu kas pada tanggal 4 JU1 berada di posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Di sini debit ketemu debit bertambah ditambah sehingga hasilnya 14.500. Pindahkan kode akunnya yaitu 111. Dan untuk yang kedua yaitu service revenue atau pendapatan jasa. Pada tanggal 4 keterangan dikosongkan yaitu di reversinya JU1 berada di posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan saldo normal service revenue ini berada di kredit. Nah, pada jurnal
Kasih kode akun di referensinya yaitu 411. Lanjut pada transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 5 Agustus 2023 diterima jasa rias pengantin sebesar 2.500.000 secara tunai. Maka jurnal pada tanggal 5 yaitu sama seperti pada tanggal 4 yaitu kas bertambah dan dicatat di sisi debit di kolom debit sebesar 2.500.000. Dan untuk akun yang berikutnya yaitu service revenue bertambah juga dicatat di kolom di sisi kredit sebesar 2.500.000. Langsung saja masuk pada buku besar yaitu kas. Pada tanggal 5 berada di posisi debit sebesar 2.500.000. Nah, debit sama debit yaitu ditambah hasilnya 17 juta. Di jurnalnya kode akunnya pada kas di referensi yaitu 111. Dan untuk service revenue pada tanggal 5 berada di posisi kredit sebesar 2.500.000. Dan ini kredit yaitu dijumlahkan menjadi 3.500.000. Pada jurnal yaitu di referensinya 411. Lanjut transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 7 Agustus 2023 telah diselesaikan jasa rias pengantin secara tunai sebesar 2.500.000. Nah, pada jurnal pada tanggal 7 itu sama yaitu kas bertambah dan dicatat di sisi kolom debit sebesar 2.500.000. Dan untuk akun yang kedua yaitu service revenue. Bertambah juga dicatat di kolom kredit sebesar 2.500.000. Nah, masuk pada buku besar yaitu kas. Pada service revenue atau pendapatan jasa pada tanggal 7 referensinya JU1 ada di sisi kredit sebesar 2.500.000 dan dijumlahkan menjadi 6 juta. Pada jurnal, kode akun dicatat pada referensi yaitu 411 pada service revenue. Dan untuk kas, pada tanggal 7, berada di posisi debit sebesar 2.500.000. Nah, ditambahkan menjadi sebesar 19.500.000. Nah, pada jurnal kode akun tidak lupa dicatat
pada referensi 11. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 8 Agustus 2023 diterima pendapatan make up bridesmaid sebesar 500.000 secara tunai. Pada jurnal pada tanggal 8, kas bertambah, dicatat di posisi debit sebesar 500.000. Akun yang kedua yaitu service revenue. Pendapatan jasa bertambah dan dicatat pada posisi kredit sebesar 500.000. Ini 500.000. Pada buku besar yaitu kas pada tanggal 8 itu berada di posisi debit sebesar 500.000 dan ini dijumlahkan menjadi 20 juta. Lupa pada jurnal, pada referensi ditulis kode akun dan posting service revenue-nya pada tanggal 8 di posisi kredit sebesar 500.000 dan dijumlahkan menjadi 6.500.000. Dan pada jurnal tidak lupa dicatat kode akun pada referensi yaitu 411. Lanjut pada transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 9 Agustus 2023 dibayar utang usaha yang terbentuk pada tanggal 2 Agustus 2023 sebesar 7.600.000. Maka pada jurnal yaitu pada tanggal 9 utang usaha berkurang account payable berkurang sebesar 7.600.000. Dan akun yang kedua yaitu kas berkurang juga dicatat pada posisi kredit sebesar 7.600.000. Nah, langsung saja pada buku besar yaitu account payable pada tanggal 9 pada posisi debit sebesar 7.600.000. Nah, di sini kredit temu debit yaitu dikurang menjadi 0. Dan tidak lupa di jurnal yaitu di referensinya ditulis kode akun yaitu 211. Dan untuk kas pada tanggal 9 itu di posisi kredit sebesar 7.600.000. Yaitu 20 juta dikurang 7.600.000 sebesar 12.400.000. Nah, di sini pada jurnalnya tidak lupa referensinya dicatat kode akun yaitu 111. Lanjut pada transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 10. Pada tanggal 9 diterima jasa rias untuk wisuda sebesar 1.200.000 secara tunai.
Maka pada jurnal pada tanggal 9 yaitu kas bertambah dan dicatat di kolom debit sebesar 1.200.000. Dan untuk akunnya 2 yaitu service revenue. Bertambah juga dicatat pada posisi kredit sebesar 1.200.000. Langsung saja pada buku besar yaitu kas pada tanggal 9 yaitu berada di posisi debit sebesar 1.200.000. Nah, di sini ditambahkan 12.400.000 ditambah 1.200.000 menjadi 13.600.000. Dan pada referensinya jurnal yaitu kas kode akun 111 dan untuk service revenue itu dicatat di posisi kredit sebesar 1.200.000. Dan dijumlahkan menjadi 7.700.000. Pada jurnal, pada referensinya yaitu kode akunnya 411. Lanjut transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 10. Salon Cica mengambil uang sebesar 1 juta untuk keperluan pribadinya. Langsung saja pada jurnal pada tanggal 10 yaitu Prive Cica bertambah dan dicatat pada posisi di kolom debit sebesar 1 juta dan kas berkurang dicatat pada posisi kredit sebesar 1 juta. Langsung saja pada buku besar yaitu diposting pada buku besar Prive Cica pada tanggal 10 dicatat pada posisi debit sebesar 1 juta rupiah. Dan saldo normal Prive Cica ini berada di posisi debit. Pada jurnal referensinya ditulis kode akun yaitu 312. Lanjut untuk kas pada tanggal 10 di posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Dan di sini dikurang 13.600 dikurang 1 juta yaitu menjadi 12.600. Catat pada jurnal referensinya kode akun yaitu 111. Lanjut pada transaksi berikutnya. Karena di tanggal 10 ini juga Salon Cica menerima karyawan baru, langsung menerima 2 orang ini termasuk non keuangan. Jadi tidak mempengaruhi perubahan posisi keuangan. Pada tanggal 11 Agustus 2023 diterima pendapatan jasa tenda sebesar 2.500.000 secara tunai.
pada jurnal pada tanggal 11 diterima pendapatan jasa tenda, jadi kas bertambah dan dicatat pada posisi debit sebesar 2.500.000 dan service revenue bertambah dan dicatat di posisi kredit sebesar 2.500.000. Langsung saja pada buku besar yaitu kas pada tanggal 11 berada di posisi debit sebesar 2.500.000. Nah, di sini dijumlahkan yaitu 12.600.000 ditambah 2.500.000 menjadi 15 juta. Menjadi 15.100.000. Pada jurnal referensi 111 dan untuk service revenue pada buku besar pada tanggal 11 posisi kredit sebesar 2.500.000. Ditambahkan menjadi 10.200.000. Pada jurnal referensinya pada kode akun yaitu 411. Lanjut pada transaksi berikutnya yaitu pada tanggal 15 dibayar beban listrik air sebesar 300.000. Dibayar otomatis pada tanggal 15 yaitu electricity atau beban air dan listrik itu bertambah dan dicatat pada posisi debit sebesar 300.000. Dan akun yang kedua yaitu kas berkurang. Dicatat pada posisi kredit sebesar 300.000. Masuk saja pada buku besar yaitu electricity expense pada tanggal 15 posisi debit sebesar 300.000. Saldo normal electricity expense ini berada di debit. Dan pada jurnal referensinya dikasih kode akun yaitu 513. Dan untuk yang kas pada tanggal 15 itu berada di posisi kredit sebesar 300.000. Nah, ini dikurang yaitu 15.100.000 dikurang 300.000 yaitu menjadi 14.800.000. Pada jurnal referensinya 111.
Ya ampun. Lanjut pada ilustrasi transaksi berikutnya, yaitu pada tanggal 16 dibeli perlengkapan salon sebesar 1 juta secara kredit. Pada tanggal 16 dibeli perlengkapan pada tanggal 16 diberi perlengkapan salon sebesar 1 juta secara kredit. Jadi supplies bertambah, dicatat di posisi debit sebesar 1 juta rupiah, dan account payable bertambah, dicatat pada posisi kredit sebesar 1 juta rupiah. Tentu saja pada buku besar, yaitu kas pada tanggal 16 yaitu pada supplies pada tanggal 16 berada di posisi debit sebesar 1 juta rupiah, dan saldo normal perlengkapan ini berada di posisi debit. Jurnalnya referensinya itu 115. Dan untuk account payable pada tanggal 16 berada di posisi kredit sebesar 1 juta. Pada jurnalnya, yaitu di sini account payable kode akunnya 211. Lanjut pada transaksi berikutnya, yaitu lanjut pada tanggal 18 Agustus 2023 diterima pendapatan jasa make up kondangan sebesar 200.000 secara tunai. Pada jurnal pada tanggal 18 yaitu kas bertambah dan dicatat pada posisi debit sebesar 200.000 rupiah. Dan untuk yang kedua yaitu service review bertambah juga, dicatat pada posisi kredit sebesar 200.000 rupiah. Saja pada buku besar, yaitu service review pada tanggal 18 sebesar 200.000. Dan di sini menjadi 10.400.000. Dan untuk di jurnal, di referensinya untuk service revenue yaitu kode akunnya 411. Dan untuk kas pada tanggal 18 berada di posisi debit sebesar 200.000. Nah, di sini dijumlahkan 14.800 ditambah 200.000 menjadi 15 juta. Lanjut
pada jurnal jangan lupa untuk referensinya diberikan kode akun. Lanjut pada transaksi berikutnya pada tanggal 24 Agustus 2023 dibeli perlengkapan salon secara tunai sebesar 300.000. Dibeli perlengkapan secara tunai pada jurnal pada tanggal 24, yaitu suppliers bertambah dan dicatat pada kolom debit sebesar 300.000 rupiah. Dan pada akun satunya yaitu kas berkurang dan dicatat pada posisi kredit sebesar 300.000 rupiah. Nah, langsung pada buku besar yaitu suppliers pada tanggal 24 di posisi debit sebesar 300.000 dan di sini jumlahkan 1 juta ditambah 300 menjadi 1.300.000. Pada jurnal pada referensi jangan lupa untuk suppliers 115. Pada kas yaitu pada tanggal 24 berada di posisi kredit sebesar 300.000. Nah, ini dikurangkan 15 juta dikurang 300.000 menjadi 14.700.000. Untuk pada jurnal pada referensi kode akun 111. Lanjut pada transaksi berikutnya pada tanggal 26 Agustus 2023 diterima jasa rias pengantin sebesar 3 juta secara tunai. Masuk pada jurnal pada tanggal 26 yaitu kas bertambah dicatat pada kolom debit sebesar 3 juta rupiah. Dan akun yang kedua yaitu service revenue. Bertambah juga dicatat pada kolom sisi kredit sebesar 3 juta rupiah. Nah, langsung saja pada buku besarnya yaitu kas bertambah pada tanggal 26 sebesar 3 juta rupiah. Bisa ditambah 14.700 ditambah 3 juta itu menjadi 17.700. Untuk pada jurnal jangan lupa pada referensi ditulis kode akun. Lanjut pada service revenue pada tanggal 26 sebesar 3 juta rupiah. Dan dijumlahkan menjadi 13.400.000. Lanjut pada jurnal tidak lupa pada referensinya yaitu 411. Lanjut pada transaksi terakhir yaitu pada tanggal 31 Agustus 2023 membayar gaji karyawan salon Cica sebesar 800.000. Pada jurnal yaitu pada tanggal 31
beban gaji bertambah, yaitu salarious expense bertambah dicatat pada posisi debit sebesar 800.000. Dan untuk akun yang kedua yaitu kas berkurang dan dicatat pada posisi kredit sebesar 800.000. Langsung pada buku besar yaitu pada salarious expense pada tanggal 31 berada di posisi debit sebesar 800.000 rupiah. Dan untuk saldo normal salarious expense ini berada di debit. Pada jurnal dikasih kode reversinya yaitu 512. Dan untuk akun kas pada tanggal 31 itu kas berkurang sebesar 800.000. Nah, di sini kas menjadi 14.700.000 dikurang 800 menjadi 16.900.000. Pada jurnal itu 111. Lanjut sesudah posting buku besar dari jurnal ke buku besar, yaitu kita lanjut pada neraca saldo. Nah, untuk melihatnya itu pada buku besar untuk akun kas untuk akunnya yaitu 111. Yaitu kas. Dan di sini kas berada di posisi debit dan nilai akhirnya yaitu bersaldo 16.900.000. Sisa saldonya 16.900.000. Lanjut pada akun yang kedua yaitu suppliers. Untuk kode akunnya 115. Yaitu berada di posisi debit sebesar 1.300.000. Lanjut pada akun berikutnya yaitu equipment. Untuk kode akun 131. 131 akunnya equipment. Maaf untuk kopnya ini lanjut pada akun berikutnya yaitu akun payable. Untuk kode akunnya 211.
account payable. Pada account payable ini berada di posisi kredit sebesar 1 juta. Lanjut pada akun berikutnya yaitu Cica Capital. Untuk kode akunnya 311. Yaitu Cica Capital. Berada di posisi kredit sebesar 14.500.000. Maaf tadi salah mencatat. Lanjut pada akun berikutnya yaitu Privo Cica dengan kode akun 312. Berada di posisi debit sebesar 1 juta. Lanjut pada akun berikutnya yaitu Service Revenue dengan kode akun 411. Yaitu berada di kredit sebesar 13.400.000. Lanjut pada transaksi berikutnya. Maaf, pada akun berikutnya yaitu Salarius Expand dengan kode akun 512. Berada di posisi debit sebesar 800.000. Lanjut pada akun berikutnya Electricity Expand, yaitu kode akunnya 513. Berada di posisi debit sebesar 300.000. Lanjut pada akun berikutnya yaitu Rent Expand. Untuk kode akunnya 524. Yaitu Rent Expand. Berada di posisi debit
sebesar 1 juta. Nah, ini sudah balance, maka insya Allah pekerjaan kita betul. Baiklah, cukup sekian. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.